ketuhanan Adam di bumi itu tidak mutlak. Kerajaan manusia di bumi itu di bawah satu kerajaan lain namanya kerajaan surga. Kerajaan manusia di bumi itu merupakan kepanjangan daripada kerajaan surga. Itu yang kamu gak paham. Ya, makanya kamu baca Mazmur 115 ayat 16. Allah memerintah di dalam surga, tetapi bumi telah diberikan kepenguasaannya kepada anak-anak Adam, kepada manusia. Itu yang kamu gak paham. Makanya Tuhan Allah kami tidak bisa melakukan apapun di bumi ini tanpa dia berbicara dulu kepada manusia. Kenapa? Karena Allah kami roh. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia harus melakukan sesuatu melalui makhluk yang mempunyai tubuh dari tanah, dari Adamah. Itu yang kamu gak paham. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia kehilangan otoritasnya atas bumi ini. Kita tidak lagi bisa memerintah bumi ini. Itu yang kamu tidak pahami. Manusia jatuh dari posisinya duduk di sebelah kanan Allah. Dari rencana Allah ini manusia sudah meleset. Itu namanya dosa. Dosa itu artinya meleset dari rencana Allah sejak semula. Yesus datang itu untuk mengembalikan lagi. Dia datang sebagai Adam yang kedua. Dia datang sebagai prototipe manusia baru. Maka Alkitab mengatakan kalau kamu lahir hanya sekali dari Adam yang pertama, kamu akan mati 2 kali. Tapi kalau kamu lahir daripada Adam yang kedua yaitu Yesus, kamu akan masuk dalam kehidupan kekal. Yesus datang itu untuk mengembalikan lagi posisi manusia ke rencananya sejak semula. Makanya kamu baca di dalam Wahyu 5 ayat 9-10. Untuk apa Yesus menebus kita dengan darahnya? Untuk bukan membawa manusia masuk ke dalam surga. Yesus datang menebus kita dengan darahnya. Coba Bu Inek bukakan Wahyu 5 ayat 9-10. Untuk apa Tuhan menjadi manusia? Wahyu 5. Jadi cerita dari Kejadian sampai Wahyu itu nyambung-menyambung. Kamu gak paham ini. Ayat berapa, Bu? Itu biasa 9-10. Oh iya, 9-10. Oke ya. Open cap. Dan orang Kristen itu gak paham ya bahwa Mesias itu disembah bersamaan dengan Allah kita. Kalau paham udah Kristen dia, Bu. Ditinggalkannya Islam. Begini Bu, kalau saya paham, saya tambah beriman kepada Islam Bu. Betul. Saya tambah yakin karena akal saya berfungsi Bu. Nggak mungkin kami menyembah manusia Bu. Nah, saya mau kita buka Bu, Wahyu 5 9-10. Kapan saya ngomong Bu? Akal saya lebih berfungsi, tidak mungkin saya seagama sama jin, apalagi menyembah batu seperti kalau kamu. Bu Sofi berhadapan dengan orang ateis, Bentar. Kamu tanya apa Ibu tujuan dari Yesus tadi pakai menjadi Bible manusia? Yahudi loh. Bukakan Wahyu 5 ayat 9-10. Apa tujuan Yesus menebus kita menjadi manusia? Coba Bu Ina bacakan. Oke, Wahyu 5 ayat silakan. 9-10. Oke, saya bacakan. Aduh, tongkat saya jauh lagi. Aduh, apa yang dibikin jadi tongkat ini, Bu? Ah, ini aja deh dulu sementara. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Yes. Jadi tujuan Yesus ya menebus kita, dia mati di kayu salib. Itu untuk membebaskan kita dari budak kerajaan kematian. Alkitab mengatakan, dia adalah juru selamat dan penebus kita dari kerajaan kematian. Adam yang pertama, saya kasih tahu kamu, Adam yang pertama itu sudah menjual kemanusiaan kita kepada satu kerajaan lain. Dia menjual kerajaan manusia, Adam di bumi, itu di bawah kepenguasaan kerajaan kegelapan atau kerajaan kematian. Itulah sebabnya Yesus datang menebus kita untuk mengembalikan kita, bukan membawa kita masuk surga, tapi mengembalikan lagi kerajaan yang dihilangkan Adam ini. Ya, untuk mengembalikan lagi posisi manusia sebagai raja di bumi ini. Memerintah itu artinya dia menjadi Tuhan di bumi ini. Mengembalikan lagi kepada rencana besarnya sejak semula di Kejadian 1 ayat 26. Maka kalau kamu baca di dalam Matius 4 dan Lukas 4, di situ dikatakan ada pencobaan iblis oleh Yesus. Ya, di situ katakan Yesus dicobai oleh iblis. Ada satu pencobaan di dalam Matius 4 dan Lukas 4, di mana iblis di situ memperlihatkan semua kerajaan Adam. Betul? Betul nggak teman-teman Kristen? Kalau dia nggak pernah baca Alkitab, nggak ngerti dia. Oh iya, benar dong. Dikatakan di situ iblis memperlihatkan semua kerajaan manusia ini dengan segala kemegahannya, ya. Dan dikatakan di situ
Kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka semua kerajaan di bumi ini akan aku berikan kepadamu. Karena kerajaan manusia di bumi ini telah diserahkan kepadaku, kata iblis. Siapa yang menyerahkan kerajaan Adam di bumi ini kepada iblis? Adam yang pertama, itu kamu perlu tahu. Ya, Adam yang pertama itu telah menjual status kita sebagai anak Allah. Kamu baca di dalam Lukas 3 ayat 57. Adam itu anak Allah. Status kita sebagai anak Allah itu dijual oleh Adam. Sehingga kita ini status kita menjadi budak atau hamba dosa, yaitu budak kerajaan kematian. Di mana penguasanya adalah iblis. Karena itu Yesus mengatakan begini, aku datang itu sebagai penebus dan juru selamatmu. Untuk membebaskan kamu dari perbudakan dosa. Sama seperti tipologi Musa. Musa itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi Mesias kita, Raja kita, yaitu Yesus, dia turun dari surga untuk mengambil kembali kerajaan manusia yang tadinya di bawah otoritas kerajaan sorga, yang lepas daripada otoritas kerajaan sorga, dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga. Kita buka Kolose 1 ayat 11 sampai dengan 13. Apa tujuan Yesus menebus kita? Bukan membawa manusia masuk dalam sorga. Apa tujuan Yesus menjadi penebus dan juru selamat kita? Kolose 1 ayat 11 sampai dengan 13. Kita lihat 1 ayat 11 dan 13, bacakan. 11 sampai 13. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kukasihi. Haleluya. Saya jelaskan sama kamu ya. Tujuan Yesus menjadi manusia bukan seperti dalam Allahmu masuk ke jannah, masuk ke surga. Bukan. Tapi tujuan Yesus itu adalah untuk menciptakan satu langit yang baru dan bumi yang baru. Suatu dunia yang baru. Yang bebas dari kutuk dan penghukuman Allah di dalam Kejadian 3. Dan dia menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang dia persiapkan nanti. Alkitab mengatakannya adalah dunia yang lain atau dunia yang akan datang. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru yang dipersiapkan Allah bagi kita. Yang lepas dari kutuk hukum dosa. Dikatakan di langit yang baru dan bumi yang baru tadi. Itu tidak ada lagi air mata dan tidak ada lagi kematian. Sampai sini paham teman-teman Kristen? Paham gak ini? Langit yang pertama dan bumi yang pertama ini sudah kena kutuk dan penghukuman Allah di dalam Taman di Eden di Kejadian 3. Paham? Ya, jelas. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu dia menciptakan langit dan bumi ini bukan dengan kutuk. Ini Anda mesti paham. Dan satu lagi ya, bagi orang Kristen, kalau orang Muslim gak paham, dia gak pernah baca Alkitab. Saya jelaskan bagi orang Kristen, Allah ketika dia menetapkan satu tujuan penciptaan, langit dan bumi dan juga penciptaan manusia, Allah itu tidak pernah merubah tujuannya. Dia menciptakan manusia untuk menghuni bumi dan tujuan ini gak pernah berubah. Manusia tidak boleh menghuni surga. Sampai sini paham? Saya ulangi, bagi orang-orang Kristen ini, banyak orang Kristen gak paham. Soalnya pikirannya ke surga mulu. Kalau orang Muslim ditambahi, surga nanti ada wedang jahe, piring-piring dari emas dan perak, ditambahi 72 bidadari berdada montok. Itu hayalan mereka. Kenapa? Karena mereka itu, saya kasih tahu Anda ya teman-teman Kristen ya. Agama itu diciptakan manusia, itu untuk melepaskan diri dari bumi yang penuh dengan kesusahan dan sengsara. Berapa Sampai menit ini paham? ngomong, Bu? Kapan saya ngomong, Bu? Diam. Saya nggak butuh kamu. Mute. Gitu. Mute. Ya udah. Mute. Kamu dengerin di bawah aja, kamu dengerin di bawah. Ya, kamu dengerin di bawah. Ya sudahlah, imani sajalah kayak gitu. Ya, no, bukan iman saja. Iya, saya mau bertanya, kalau bicara nggak ada waktu. Kasih. Penjelasannya itu nggak bisa semenit 2 Itu menit. yang membuat saya Itu bertanya itu. hebatnya kekristenan ya. Tujuan Itu Tuhan itu hebatnya diciptakan manusia bumi itu nggak sampai bisa bayar kontrakan, itu gimana, Bu ya? Maksudnya gimana itu? Saya ulangi ya teman-teman ya. Agama yang menghayalkan manusia untuk masuk ke nirwana, ke jannah, ya, itu adalah agama ciptaan manusia. Untuk apa? Saya kasih tahu Anda. Kenapa manusia menciptakan hayalan-hayalan masuk surga itu? Karena mereka itu mau melepaskan diri dari kesusahan dan kesulitan dan kesengsaraan yang kita lihat di bumi ini. Sampai sini paham? Agama itu diciptakan manusia. Mereka berhayal begini nih. Aku hidup di bumi ini udah susah. Betul? Saya dulu berpikir begini teman-teman. Kenapa ya kalau Tuhan itu baik? Mati aja, Bu. Kenapa? Ini makanya kamu diam. Turunkan dia deh. Saya nggak suka nih kalau lagi ngomong diganggu. Agama itu diciptakan manusia dengan hayalan
Saya kasih tahu, semakin saya mempelajarinya, saya semakin jelas ya. Agama itu ciptaan manusia untuk melepaskan diri. Bumi ini udah susah, bener? Udah nggak bisa bayar kos-kosan, nggak bisa bayar kontrakan, bayar uang sekolah anak sulit, bayar gaji bulanan kepotong mulu, bayar cicilan mobil, cicilan ini. Ada kematian, ada sakit penyakit, kena kanker, kena tumor, kena diabetes, darah tinggi. Lalu mereka menciptakan satu agama buatan manusia. Dia berkata begini, nggak selamanya kok kita susah. Di dunia ini cuma sementara, betul nggak? Betul nggak? Lalu mereka bilang, nanti yang penting kita itu ya, kalau beramal baik, nanti kita tuh di kehidupan yang akan datang. Ini ada nih, ada gambar yang mengatakan itu. Nanti kita nggak susah lagi kok. Kita nanti akan menerima nirwana dengan 9 tingkatan. Di sana kamu akan dilayani dengan berbagai makanan yang enak. Kenapa? Karena di bumi ini susah makan. Saya kasih tahu kamu. Mau makan sushi susah, mau makan bebek panggang susah, mau makan BPK susah. Kenapa? Nanti nggak di bumi ini kamu susah, di nanti dunia nih nanti di nirwana kamu akan dapat balasannya. Itu adalah agama yang diciptakan manusia untuk melepaskan diri dari kesulitan. Terutama saya kasih tahu Anda nih, orang yang banyak utangnya, kartu kreditnya kayak kartu remi. Ini kayak teman-teman saya nih, kartu kredit kejerat KTA, kejerat kartu kredit. Itu pengen segera di rapture, pengen segera lepas dari dunia ini ke surga. Betul nggak? Halo? Hola. Betul. Kenapa? Karena itu diciptakan manusia untuk kamu lihat janji-janji Muhammad nih. Muhammad berkata begini, kamu nanti di surga pakai baju sutra loh, warna hijau. Betul nggak, Pak Putih? Nanti kamu akan bertelekan di dipan-dipan, di ranjang-ranjang. Karena pada waktu itu yang memakai kain sutra dan dipan-dipan itu hanya orang-orang kaya pada waktu itu. Dan dia menjanjikan begini, kalau kamu jihad buat aku, kamu mati buat aku, kamu mati buat Allah loh. Dan kalau kamu nanti gak dapat wanita-wanita di bumi ini sebagai jarahan, sebagai budak, kamu nanti kalau mati di dalam medan perang, kamu ngerampok bersama-sama dengan aku, kamu akan dapat wanita-wanita itu di surga. Itu janjinya Muhammad. Anda percaya gak itu? Itu ada dalam Quranmu. Benar. Betul gak? Itu dijanjikan oleh Muhammad supaya ketika mereka mati dalam jihad, mereka nanti kalau kamu gak dapat upah di sini, kamu dapat upah di surga. Kamu nanti di surga bertelekan di dipan-dipan, kamu dilayani oleh 70.000 pelayan-pelayan berkulit putih. Kamu nanti dapat bonus, kamu bisa berseks terus. Karena itu kesukaannya orang Arab pada waktu itu. Ngerti? Kenapa mereka menjanjikan pakaian sutra? Saya kasih tahu Anda, pakaian sutra yang di dalam Alkitab nanti dikatakan semuanya berpakaian hijau. Itu adalah sutra yang dihasilkan dari Irak, yang harganya sangat mahal, yang dijanjikan Muhammad. Dan Muhammad mengatakan, kamu akan pakai itu di surga. Karena mereka dihayalin, gak apa-apa deh gue miskin di sini, gak apa-apa gue susah di sini. Yang penting nanti di surga gue bertelekan di dipan-dipan. Bisa duduk di sofa-sofa yang empuk, sofanya king coil. Bisa pakai baju yang mahal-mahal. Itu wanita-wanita nanti bisa pakai emas-emas. Itu hayalan mereka. Iya. Saya kasih tahu Anda, Alkitab itu berkata kebalikannya. Saya kasih tahu Anda. Alkitab itu berkata tentang bumi ini, Allah kita, ketika bicara tentang kerajaan surga, Allah kita kamu baca di dalam Alkitab. Allah berbicara kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Kalau kerajaan surga itu dimensi roh ya. Ketika Allah bicara about the kingdom of God, kerajaan Allah, Yesus itu gak pernah bilang begini, kerajaan Allah itu ya, di sana nanti kamu akan terdapat sungai-sungai yang mengalir, ada sungai Kemer. Ini hayalannya orang Islam nih. Nanti kamu ada sungai arak, kamu bisa minum arak sepuas. Karena orang Arab tuh sukanya mabuk, saya kasih tahu Anda. Mereka suka mabuk. Dan nanti hayalannya mereka, kalau kamu gak bisa mabuk di bumi ini, kamu mabuk di surga. Betul gak? Iya, betul. Nanti kamu ada sungai susu. Ada 4 sungai di dalam Islam yang mereka janjikan. Sungai arak, sungai madu, sungai susu, satu lagi sungai apalah gue gak ngerti. Mungkin sungai air biasalah mungkin ya, air aqua kali mungkin begitu. Itu hayalan mereka, they're dreaming because they're dreaming of a better world. Saya kasih tahu Anda, agama diciptakan untuk berhayal bahwa kita hidup di dunia yang lebih baik daripada sekarang ini. Kenapa? Karena di dunia yang sekarang ini, saya kasih tahu Anda, kita melihat pembunuhan, kemiskinan, peperangan, kelaparan, ketelanjangan, kematian, sakit penyakit. Ya Bang enggak? Iya. We are dreaming of a better world. Kita semua berhayal adanya suatu dunia yang lain. Seandainya dunia ini tidak ada kelaparan. Betul? Karena itu dijanjikan nanti kamu makan enak di surga. Apapun yang kamu mau, kamu bisa dapat di surga. Itu adalah agama ciptaan buatan manusia. Dan itu bukan rencana Allah sejak semula, saya kasih tahu Anda. Ketika saya membaca Alkitab, saya baru tahu. Saya dulu tanya gini, Sof, Tuhan itu baik loh Sof. Saya bilang, kalau Tuhan baik, kenapa di keluarga saya ada kematian?
Kenapa ada kemiskinan? Kalau Tuhan itu baik, betul nggak? Kenapa ada sakit penyakit? Itu pertanyaan saya, mereka nggak bisa jawab. Sampai akhirnya saya dijamah oleh Tuhan. Dulu saya berpikir menjadi orang Kristen itu adalah siapa yang mau selamat masuk surga ikut Yesus. Halo. Promonya gereja, betul? Betul. Promosinya gereja-gereja tradisional. Siapa mau selamat masuk surga ikut Yesus. Setelah saya mempelajari Alkitab, loh, Alkitab tidak pernah menjanjikan surga. Yang Alkitab janjikan adalah suatu dunia yang lain, dunia yang baru, a better world. Coba kita buka Yesaya 65 ayat 17, kita lihat apa yang Tuhan janjikan. Tuhan itu menjanjikan satu penciptaan yang baru. Dia menjanjikan satu ciptaan baru di mana kita tidak lagi hidup di dunia yang penuh dengan air mata dan kesusahan. Kita lihat Yesaya 65 ayat 17, Bu Inef. Apa kata Tuhan? Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan tidak aku dalam hati. Jadi ini banyak orang Kristen miss the mark. Banyak orang Kristen berhayal. Bahkan saya punya teman-teman yang mengatakan gini, Sophie, aku dilihatkan istanaku di surga itu sebelahnya istananya Raja Daud. Itu imajinasi bercampur roh agamawi, bercampur khayalan yang tinggi. Saya kasih tahu Anda. At that time, pada waktu teman saya mengatakan itu, saya diam saja. Karena pada waktu saya belum mempelajari Alkitab begitu dalam. Ya, saya nggak tahu. Saya kasih tahu Anda, teman-teman. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita masuk dalam kerajaan roh. Kerajaan roh itu hanya diciptakan Tuhan. Kerajaan surga itu hanya diciptakan Tuhan untuk makhluk yang tidak kelihatan. Yaitu para penghuni surga. Allah ketika dia menetapkan satu tujuan, dia ketika menciptakan sesuatu, saya kasih tahu Anda, dia itu punya satu tujuan, dia punya purpose dalam penciptaan. Saya kasih tahu Anda, contoh nih, seorang menciptakan iPad, smartphone ini, itu dengan tujuan untuk bertelekomunikasi. Dia tidak pernah merubah tujuan dia menciptakan iPad untuk menjadi kulkas atau mesin pendingin makanan. Saya kasih tahu Anda. Ketika pencipta iPhone ini, sekali dia menciptakan iPhone dengan tujuan telekomunikasi untuk menghubungkan manusia, to connect the people, dia tidak pernah merubah tujuan iPhone menjadi mesin pendingin, apalagi menjadi AC, betul? Dia punya tujuan yang berbeda. Anda paham nggak ini? Anda paham nggak? Begitu juga dengan Allah kita, our creator, the great designer. Saya menyebut Allah kita itu sebagai super intelligent being. Saya menyebut dia sebagai the great creator, the great designer. Itu Allah kita. Ketika dia meletakkan satu tujuan, purpose dalam penciptaan, itu nggak pernah dirubah sama dia. Saya kasih tahu Anda, dia menciptakan ya suatu penciptaan Adam, itu nggak pernah dirubah. Adam diciptakan untuk menjadi penghuni bumi, untuk membawa gambar Allah di dalam dimensi ruang dan waktu, di dalam dimensi materi namanya. Itu nggak pernah dirubah sama dia. Tujuan inilah, saya kasih tahu Anda. Tujuan inilah yang memotivasi Allah kita datang ke bumi ini. Yaitu untuk mengembalikan lagi ke posisi manusia sejak semula. Untuk mengembalikan lagi kepada the grand design, kepada penciptaannya sejak semula. Saya kasih tahu Anda, kenapa Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang Alkitab Rasul Paulus mengatakan, kitalah ahli waris daripada dunia yang baru itu. Paulus mengatakan, mereka yang mendapat bagian dalam dunia yang akan datang atau dunia yang lain. Langit yang baru yang Tuhan janjikan itu karena motivasi dia ketika dia menciptakan langit dan bumi kita, dimensi materi kita ini, dia nggak pernah merubah tujuannya. Kutuk, dosa, dan kematian itu datang ke dalam dimensi materi kita karena Adam yang pertama. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia tidak menciptakan bumi ini supaya ada kekeringan, supaya panennya gagal, supaya dimakan belalang pelahap. Dia nggak menciptakan langit dan bumi itu untuk tujuan itu. Ketika dia menciptakan Adam, dia nggak menciptakan Adam nanti kamu susah payah dengan berkeringat, kamu akan mencari makananmu ya, kamu nanti kerja gajimu pas-pasan. Gak cukup buat bayar uang kontrakan, gak cukup buat bayar PAM, gak cukup buat bayar ledeng. Itu bukan, that is not the purpose of God. Itu bukan rancangan Tuhan buat Anda dan saya, teman-teman.
Rancangan Tuhan buat Anda dan saya itu adalah rancangan kebaikan. Itu yang dulu saya nggak mengerti. Saya dulu berpikir Tuhan itu nggak adil. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada berbagai macam orang itu jahat sama saya? Tukang tipu, tukang bully saya, udah dibully saya dari kecil. Ya, tukang nipu lagi, tukang bohongin saya pula. Saya dulu sering sekali tuh dibohongin sama orang. Kenapa? Saya terlalu mudah percaya sama orang. Kenapa ada kemiskinan? Keluarga saya pas-pasan. Saya sih nggak sampai nggak bisa makan ya. Tapi pas-pasan banget. Kenapa ada kematian? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan itu hanya bisa dijawab di dalam Alkitab. Karena kalau agama nggak bisa menjawab Anda, teman-teman. Agama nggak bisa jawab Anda. Agama itu adalah agama yang menghayalkan Anda lepas dari dunia ini. Cepat-cepat Anda terlepas dari dunia yang penuh dengan kesengsaraan ini. Supaya Anda cepat-cepat masuk surga. Itu makanya kenapa muslim-muslim itu dalam 2 jam bisa di brainwash otaknya. Bisa jadi pengebom, jihad. Anda tahu nggak kenapa? Ini saya dengar kesaksian dari teman saya nih yang mantan Islam. Saya tanya, dia dulu pernah dibayat mau jadi pengantin bom. Saya tanya, kenapa? Karena mereka menjanjikan surga. Dia menjanjikan kalau kamu, dan kebanyakan orang-orang yang jadi pengantin bom atau jihad itu adalah orang-orang yang miskin yang nggak punya duit. Betul nggak teman-teman? Yang direkrut sama mereka nih loh. Betul nggak? Betul nggak? Yang ngebom itu loh. Betul. Sepakat. Kenapa? Betul. Karena mereka menjanjikan, betul nggak Pak Putih? Iya, benar. Sepakat Bu, bener. 100%. Lebih gampang di brainwash. Benar nggak? Kenapa? Karena mereka Udah nothing to do. susah. Mereka nggak ada. Susah. Kalau orang kaya multimilioner mana mau jadi pengebom bunuh diri? Orang Nggak susah mau. Bu yang mau. Orang susah yang mau. Kenapa? Karena mereka pengen cepat-cepat lepas dari dunia ini. Ini saya kasih tau kamu nih, jahatnya agama. Senin Kamis sudah hidupnya. Iya. Apalagi yang mereka pertahankan di bumi ini. Mereka bilang, ngapain juga kamu bertahan di bumi ini? Udah susah hidupmu. Tapi kalau kamu ngebom, kamu mati jihad di jalan Allah. Nanti kamu di surga dapat pinggan-pinggan dan piring-piring dari perak, dari emas. Dapat bonus, kamu nanti dapat istana-istana bertelekan dipan-dipan. Kamu dapat bonus nanti kamu bisa minum arak sepuas-puasnya. Kamu bisa mandi susu. Ini kemarin ya hayalannya musim, saya bisa mandi susu Bu nanti di jannah. Kenapa? Babi Karena di juga. bumi dia nggak pernah bisa spa itu mahal. Betul nggak sih teman-teman? Makan babi di surga nanti dia. Kan Iya. haram di dunia. Kenapa? Karena di bumi jarang spa itu mahal 300.000 spa. Dijanjiin di surga nanti kamu nggak usah spa di bumi lah, kamu spa di surganya mandi susu kamu di surga. Alkitab mengatakan hal yang berbeda, teman-teman, Bapak Ibu. Ini Anda perlu paham. Alkitab mengatakan manusia diciptakan untuk menguasai bumi ini. Karena itu, to your surprise, ya, Anda shock kalau Anda baca Alkitab. Alkitab itu berbicara tentang bumi ini jauh lebih banyak daripada bicara tentang surga. Surga itu masih misteri bagi kita. Bagaimana Allah menciptakan dimensi roh, kerajaan surga, itu misteri. Dia nggak ceritain, dia nggak bicara terlalu banyak bagi kita. Tapi Tuhan bicara tentang bumi, bagaimana kamu mengelola keuangan di bumi ini, bagaimana kamu hidup di bumi ini, itu lebih banyak daripada dia bicara tentang surga. Saya kasih tahu Anda. Ketika Tuhan bicara mengenai kerajaan Allah, Yesus itu bicara begini nih. Kerajaan Allah itu tidak datang dengan tanda-tanda fisik. Dan kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Abang mau apa nak? Sorry. Dengarkan ya sekali lagi ya. Kerajaan Allah, ketika Yesus bicara mengenai kerajaan Allah, dia tidak pernah bicara nanti kamu di surga dapat sungai-sungai, di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, ada sungai arak, sungai madu, sungai susu. Nanti kamu dapat pelayan-pelayan, kamu dilayani, kamu mau makan ayam panggang bisa nak di sana nak. Tuhan Yesus nggak pernah bicara begitu tentang kerajaan Allah, betul? Halo. Ketika dia bicara hendak aku umpamakan seperti apakah kerajaan Allah itu, dia bicara satu sistem. Dia bilang begini nih, kerajaan Allah itu seumpama seorang yang menggali tanah yang dalam, dia menemukan mutiara yang sangat berharga, lalu dia jual semua hartanya, dan dia beli tanah itu. Kenapa? Karena begitu berharganya. Itu bicara tentang firman Tuhan yang menghidupkan kita. Bicara tentang Amen. begitu berharganya satu sistem. Ketika kamu menemukan hidup dalam sistem kerajaan Allah, itu kamu nggak mau tukar dengan apapun. Karena dikatakan ada hikmat dan kekayaan ada di dalamnya. Amin. Panjang umur dan hormat ada di tangan kirinya. Amin. Itu sesuatu yang berharga. Dia bicara satu sistem. Lalu Yesus bicara begini. Hendak aku umpamakan seperti apakah kerajaan Allah itu? Dia bicara seorang penabur. Pergi untuk menabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada yang jatuh di temak duri. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Dia bicara kerajaan Allah itu adalah suatu sistem. Suatu pemerintahan.
Makanya Yesus berkata, kalau kamu mendengar firman tentang kerajaan Allah, tapi kamu tidak mengerti, maka semua apapun yang ada padamu akan diambil kembali. Yesus bicara kerajaan Allah seumpama seorang yang membagi-bagi talenta itu bicara uang. Saya kasih tahu Anda, kerajaan Allah itu bicara pemerintah, bagaimana cara kamu mengelola keuangan di bumi ini. Kerajaan Allah itu bicara suatu sistem di mana kamu menggunakan metode-metode kerajaan surga untuk kamu memerintah di bumi ini. Gak boleh pakai cara kamu sendiri, saya kasih tahu Anda. Tuhan Allah itu berbicara lebih banyak tentang keuangan di dalam Alkitab kita daripada bicara mengenai surga, saya kasih tahu Anda. Surga hayalan kamu gitu loh maksud saya. Jadi kerajaan Allah itu bicara suatu sistem yang mempengaruhi kehidupan kita. Kerajaan Allah itu bicara bagaimana kamu mengelola rumah tangga kita. Bagaimana kamu mengelola bisnis kita. Bagaimana kamu mengelola keuangan kita. Dengan menggunakan cara-cara Tuhan sendiri. Sampai sini paham? Dia bicara sistem. Dia gak bicara satu tempat teman-teman. Kerajaan Allah itu bukan tempat di mana nanti kamu ya nak ya kamu. Hayalan muslim ya. Di surga itu ada namanya pohon game. Nanti di sana kamu bisa main game apapun. Itu hayalan mereka. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Karena Alkitab berkata bahwa penghukuman Allah, penghakiman Allah dan kutuk atas bumi ini itu bukan nanti. Islam berkata nanti penghakiman Allah itu di akhir zaman. Dunia ini tempat, Quran mengatakan dunia ini, saya kasih tahu kamu ya, Quran mengatakan, teologi Islam, bahwa dunia yang Anda dan saya hidupi sekarang ini, itu adalah tempat sendau gurau, tempat bercanda. Itu Quran mengatakan begitu. Alkitab mengatakan tidak. Kehidupan Anda dan saya ini bukan bercanda, teman-teman. Setuju? Amin. Itu beda, cara pandangnya itu totally different, saya kasih tahu Anda. Cara pandang antara Quran dengan Alkitab itu totally different, sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Ya. Di Wahyu 21, coba kita lihat. Tadi Allah mengatakan, kamu tidak akan lagi mengingat-ingat yang lama, langit dan bumi yang lama ini. Kenapa? Karena langit dan bumi kita ini sudah kena kutuk dosa, teman-teman. Itulah sebabnya Anda dan saya itu mengalami kesulitan di bumi ini, betul? Anda dan saya kalau nggak kerja, nggak makan, betul? Yes. Ada kesusahan, ada sakit penyakit, jelas. Banyak orang menderita apa? Diabetes, darah tinggi, kolesterol, trigliserid, saraf kejepit, boyok kejepit, apa meneh? Apa meneh? Hah? Rezeki kejepit, Bu. Rezeki kejepit. Rezeki kejepit, jodoh kejepit, semuanya serba kejepit. Kita lihat Wahyu 21, apa kata Tuhan, apa tujuan dia menebus Anda dan saya dengan darahnya. Coba dibacakan Bu ini. Ayat berapa, Bu? Ayat 1 dan 2, Wahyu 21. 1 dan 2, mantap. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya kasih tahu Anda, the union, penyatuan antara Allah dan manusia itu merupakan seluruh tema Alkitab kita. Maka Alkitab mengatakan perkawinan ini rahasia besar di dalam Efesus 5. Yaitu penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Unity, keintiman antara laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan suami istri. Ya, the unity, the union, saya kasih tahu Anda. Itu merupakan gambaran daripada hubungan antara Allah dengan manusia. Antara Kristus mempelai laki-laki kita dengan gereja mempelai wanitanya. Sampai sini paham? Jadi kehendak Allah itu adalah menyatukan kembali antara kerajaan dimensi roh dengan kerajaan manusia di bumi ini. Ada keharmonisan, ada keselarasan. Alkitab menyebutnya sebagai paralel. Jadi antara kerajaan surga dengan kerajaan di bumi, ini tadinya harmonis dan selaras dan paralel. Jalan sama-sama nih, nyatu dia. Sampai sini paham? Mungkin saya perlu buka kamera ya untuk ngajar sesuatu. Kalau nggak pakai coret-coretan, mungkin Anda nggak begitu memahami apa tujuan Allah menciptakan langit kita dan bumi kita. Yerusalem baru yang dikatakan turun dari surga itu adalah gambaran Taman Eden. Saya kasih tahu Anda, itu adalah ruang Maha Kudus. Ya, bentar saya ambil spidol dulu. Mungkin Anda nggak paham ini. Makanya teman-teman, mengapa mereka tidak memahami kenapa Yesus itu harus menjadi manusia?
Karena di dalam Qur'annya dikatakan tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, kan gitu kan? Tuh. Ya, sepakat. Makanya nggak paham mereka. Dan di dalam agama Islam, saya kasih tahu Anda, manusia itu najis dan hina. Betul? Nah, baru itu yang mau saya sampaikan. Itu alasan pertama, Bu. Manusia itu kan hina, masa dia jadi manusia? Itu alasan pertama banget. Makanya itu yang saya pusatkan. Bagi Nggak bisa Allah terima kami mereka. mulia, bagi Allah kalian hina. Iya. Itu Beda, makanya selalu, different. kalau kita panjang lebar kayak gini, Bu, kayak si bintang itu kabur. Iya. Buram. Itu totally differentnya di Memang situ saya lah. nggak bisa sih Yang seperti yang Sophie. yang satu hina, yang satu mulia. Di situ total differentnya. Totally different Pak Putih. Totally different. Itu yang kembangnya, itu yang pokoknya. Itu selalu alasan mereka. Nggak mungkin lah dia menjadi makhluknya. Kita ini kan hina, masa dia menjadi manusia? Dulu Air mani yang Itu aja hina. alasan mereka. betul. Itu perbedaannya. Jadi Anda kalau mempelajari Quran dan Alkitab itu beda jauh ya teman-teman ya. Beda banget, aduh. Makanya kalau kalian berpikir ya, pilihlah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kamu, menyayangi kamu, bahkan menganggap kamu mulia. Hei, saudara-saudaraku ya. Amin. Aduh, aku belum bersih-bersih rumah lagi nih. Gak apa-apa lah, aku masih capek banget. Gak usah lah, Bu. Pengajaran dulu. Iya. Iya, Bang Putih ya. Siap, mantap, lanjut. Kalau anak-anak Tuhan ini kan selalu haus Kena- firman Kan- Tuhan. Ketika saya tahu ya, gambar diri saya itu dipulihkan loh. Ketika saya tahu saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Yes. Saya dulu orang yang minder teman-teman. Saya kasih tahu Anda, super minder. Saya dulu kalau jalan, saya nggak sadar ini, tapi waktu kecil. Kenapa? Karena saya merasa saya kurang beruntung dan saya merasa bahwa kenapa saya harus jadi anak yatim dari kecil? Itu membuat satu lubang di dalam hidup saya, membuat satu keminderan. Saya kasih tahu Anda nih satu rahasia, ya. Saya dulu kalau jalan, ini tetangga saya nih yang ngamati saya aja nggak waktu gede saya baru tahu tuh. Saya dulu kalau ada tamu datang ke rumah saya tuh ngumpet Pak Putih di kamar. Nggak mau Waduh. ketemu. Diapelin sama cowok, saya ngumpet di kamar Pak. Cowok-cowok pada datang ke Ampun. rumah tuh saya ngumpet. Ampun deh. Saking gambar diri saya rusak Pak Putih. Haleluya. Saya merasa begitu Ada tidak yang seperti berharganya. itu. Betul. Cowok ngapel ke rumah, saya baru tahu sekarang. Ngapain nih cuma ngapel-ngapel ke rumah? Saya ngumpet di kamar Pak, nggak mau ketemu Pak. Nggak mau keluar. Ampun deh. Ada tamu di rumah saya nggak mau keluar Pak. Kalau jalan, tetangga saya bilang, dulu ya lu waktu kecil. Ya, sekitar SD, SMP gitu. Lu kalau jalan, lu ngerti nggak? Nunduk, kalau jalan tuh ngeliatnya ke bawah, terus minggir sampai mau Minder ya. kejebur ke got. Minder Terus ya. gue bilang, masa sih? Sekarang saya bisa cerewet kayak begini Pak. Itu puji Tuhan, alhamdulillah Pak. Dulu saya nggak bisa ngomong Pak Putih. Haleluya. Saya kalau di kelas, saya kasih tau Anda, Bu Winef, saya di kelas itu tidak pernah ngomong sepatah kata pun, Bu. Kalau nggak disenggol, nggak dicubit, nggak ngomong, Bu Winef. Sekarang kalau Membisu udah ya. ngomong nggak bisa diem. Betul. Totally different saya, totally different. Kenapa? Karena gambar diri saya rusak dulu Pak. Gambar diri saya nggak pulih. Saya merasa ada keminderan. Saya dulu sangat minder sekali. Ya jadi orang tuh sering ngebully saya. Kenapa? Karena saya orangnya pendiam. Jadi kalau dibully diem aja. Dibully. Saya nggak bisa speak up for myself. Saya nggak bisa bicara. Nggak bisa membela diri saya sendiri. Jadi orang itu sering membully saya. Kenapa? Gambar diri yang rusak. Saya tidak mengerti kalau saya tuh mulia dan berharga di mata Tuhan. Yes. Ya? Itu juga saya alami, Bu. Jadi Bang Putih, kalau ingat masa-masa itu, ini nangis nih saya sekarang nih. Saya juga ngalamin. Di masa-masa itu memang benar-benar Bang. Sama saya kayak Bu Sophie, saya dulu jalan nunduk. Saya merasa Iya, iya. karena tetangga suka bilang kok anakmu dorsun. Maksudnya dorsun itu apa? Jorok-jorok gitu loh. Jadi itu kata-kata itu saya inget terus. Bahkan ke gereja pun saya malu orang pakai baju bagus-bagus, cantik-cantik. Setelah saya tahu firman sama kita, Bu. Sama. Itu sangat menyedihkan loh. Lalu setelah sadar bahwa kita ini mulia di mata Tuhan, kita sangat berharga di matanya, bahkan kita jadi biji matanya, kita jadi berdiri. Kita punya rasa diri, percaya diri yang sangat tinggi. Saya dulu kalau jalan itu sampai agak bungkuk. Apalagi dulu waktu pertama kali waktu puber itu kan muncul payudara ya Pak Putih ya. Iya, Itu iya. tambah minder lagi. Ngapain sih ini ada nongol-nongol nih gitu kan. Dijepit, tangan itu keduanya di depan.
Iya, benar itu saya alami masa-masa pubertas, ya masa-masa pubertas, masa-masa mempunyai awal-awal payudara tumbuh, itu kan masih mengkel ya, benar kan? Masih sakit banget kan? Kena bola kasih itu sampai sakit banget tuh. Saya ini, itu kan masih sakit kan kalau dipegang kan? Itu saya kalau jalan ya, saking mindernya saya tuh kalau jalan sampai bungkuk loh Pak. Sampai omong saya tuh bilang, kamu ngapa sih bungkuk-bungkuk? Tunjukkanlah dadaku, inilah dadaku, begitu kata mereka. Saking malunya saya punya payudara Pak. Oh kalau sekarang, tidak kalah saya sama bidadari berdada montok itu. Kutunjukkan inilah dadaku, mana dadamu, gitu. Loh ini saya bicara jujur ya, mungkin Anda nggak pernah dengar kesaksian ini dari dalam diri saya. Ini saya jarang bersaksi seperti itu. Ya, tapi kalau saya mengingat masa lalu saya begitu mindernya. Karena apa? Saya nggak punya orang yang membela saya. Itu sampai saya kalau jalan itu bungkuk Pak, agak sangkok gitu loh, tahu nggak? Kayak nutupin sesuatu di bungkuk begitu. Terus om saya tuh suka bilang, kamu kenapa sih jalan kok bungkuk-bungkuk? Dia bilang gitu. Tunjukkan dadamu, inilah dadaku, mana dadamu? Gitu ya Pak dibilangnya Pak. Seru juga ya. Tapi saya tidak tahu dari mana akar saya kok bisa super minder begitu. Padahal Yesus kan kita punya lagu ini kan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Betul nggak? Ya, Sepakat. betul. Jadi semua rasa minder kita, rasa itu tuh harus kita atasi. Kenapa saya baru tahu, oh ternyata gambar Allah di dalam diri saya tuh rusak. Ya. Tapi ada juga orang yang kebalikannya super sombong, super pede. Nah itu juga rusak gambar dirinya. Ya. Iblis itu. Super rusak itu gambar dirinya. Jadi kita ini harus tahu posisi kita di hadapan Allah. Ya, tahu siapa kita di hadapan Allah. Siapa kita sebagai anak Allah. Itu kita mesti ngerti posisi kita. Dulu teman saya selalu bilang begini Pak. Sof, gua ini anak raja. Gua harus dapat fasilitas raja. Padaku ada tanda-tanda milik Kristus dan jangan ada seorang pun yang menyusahkan aku katanya. Saya dulu ketika dia ngomong saya pikir sombong kali ini orang. Dia bilang gitu, saya bilang gitu kan. Tapi saya pikirkan omongan dia benar loh. Dia anak raja. Dia tahu posisi dia di mata Tuhan. Dia anak raja. Dia selalu ngomong begitu sama saya. Gue ini anak raja sob. Gue ini anak raja. Gue pikir apa sih lo sombong kali kok anaknya mama lu aja dibilang anak raja. Dia bilang. Motor aja tak punya. Iya, anak raja siapa gitu kan. Cuma saya tahu dia orang Kristen gitu. Saya tahu yang dia maksudkan. Tapi setelah saya pikir-pikir itu adalah contoh yang bagus. Ya. Contoh yang gambar diri yang dipulihkan. Ngopi Bu Sopi. Itu saya alami dulu tuh Bang. Tapi sekarang makanya selalu saya bilang, kamu jangan main-main sama anak-anak raja, anak Tuhan. Anak Haleluya. Tuhan. Iya enggak Bang, jangan kamu anak Tuhan pada pinter-pinter. Luar biasa. Jadi ada banyak pengalaman-pengalaman lah di dalam diri saya. Nah, itu gambar diri yang rusak ya, yang artinya kalau kita ini sombongnya minta ampun gitu ya, nggak tahu diri, itu juga rusak gambar dirinya. Jadi kita mesti tahu posisi kita di hadapan Allah. Ya, siapa kita di hadapan Allah. Kita mesti tahu posisi kita sebagai raja, sebagai imam yang memerintah di bumi ini. Nah, ini yang muslim tidak sadari dan tidak pahami. Karena di dalam Quran itu manusia itu diciptakan hina, posisinya tuh hina. Ya, sedangkan Alkitab berkata, engkau ini mulia dan berharga di mataku, kata Tuhan. Dan aku ini mengasihimu. Ya. Dan ayat ini buat saya itu memulihkan banget. Ketika saya baca ini, ya, ketika Tuhan memberikan ayat di Yesaya ini kepada saya, engkau mulia dan berharga di mataku dan aku ini mengasihimu, ya. Itu seperti ada air yang masuk di dalam hati saya, di dalam lubang hati saya yang kosong ini. Ya. Saya baru tahu bahwa Tuhan itu begitu mencintai saya. Tuhan itu begitu mengasihi saya. Seperti anak yang hilang, ya. Kalau Anda lihat gambaran daripada kerajaan surga, ya. Itu ada dua anak Tuhan katakan, satu yang bungsu ini hilang. Ya, artinya dia udah berdosa nih. Dia udah pergi menjual harta warisan bapaknya, dia udah sampai berfoya-foya dengan pelacur, dia udah berdosa lah. Pokoknya ini orang ini udah bejat lah kayak gitu. Ketika dia kembali, bapaknya ini peluk dia. Betul, karena bapak ini menanti-nantikan. Itulah bicara kerajaan surga, teman-teman. Itu bicara kerajaan Allah, bukan satu tempat. Ya, melainkan di mana Allah dan kita ini menyatu. Di mana kita itu punya relasi dengan Bapak kita yang ada di sorga. Itu kerajaan Allah. Ya, bapaknya ini, anaknya ini bau babi. Karena dia tuh dikatakan dia bekerja di peternakan babi. Dia kasih makan babi.
ya, bau babi, dia bahkan mau makan makanan babi. Lalu dia pikir begini, ah di rumah bapakku pegawainya aja makmur-makmur, katanya. Bapak gua kan kaya, masa di sini gua kelaparan makan babi? Nah itulah gambaran kita ketika kita mau mengelola bumi ini tanpa campur tangan Tuhan. Ketika kita mau memerintah bumi ini, ya, tanpa otoritas daripada Tuhan, maka kita akan salah memerintah. Kita akan end up, kita akan berakhir di kandang babi, teman-teman. Ya, maka kita harus kembali kepada Bapak kita. Lalu apa? Ketika dia kembali dengan baju yang kotor, dengan badan yang bau, Bapak, dia mau jadi pegawai kan? Dia bilang, ya udahlah, aku jadi pegawai aja, bapakku lah, terimalah jadi karyawan gitu kan? Nggak usah jadi anak lah. Tapi status kita, ini kerajaan Allah ya, status kita sebagai anak Allah itu nggak pernah berubah, Bapak Ibu. Amin. Ya, Amin. itulah sebabnya Allah mengembalikan lagi posisi kita. Kamu tuh bukan budak. Anda tahu ya, di dalam Lukas 3, di dalam silsilah Yesus di situ dikatakan anak ini, anak ini, anak ini, anak ini. Terakhir di situ dikatakan anak Adam, anak Allah. Jadi Adam itu anak Allah. Posisi kita Adam sebagai anak Allah ini dijual oleh Adam, sehingga posisi kita itu bukan anak melainkan budak dosa. Tapi Allah kita berkata apa enggak? Anakku tetap anak gue. Sampai kapanpun, sekalipun kamu berbau, sekalipun kamu udah berbuat dosa, kamu menjauh daripadaku, aku tetap menantikan kamu kembali datang. Aku tetap mau kamu datang, aku tetap mau bersatu dengan kamu, aku tetap mencari kamu, aku tetap menunggu kamu. Sebau apapun kamu, sejauh apapun kamu jatuh ke dalam dosa, kembali nak. Itu hati Bapa kita, itu hati Allah bagi kita. Dan Allah mengembalikan lagi posisi kita sebagai anak-anaknya, betul? Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerima Yesus, maka kita dikembalikan lagi posisi kita menjadi anak-anak Allah. Allah, amin. Dia menebus kita dari budak, dari status kita sebagai budak, dikembalikan lagi posisi status kita sebagai anak. Nah ini Anda gak ngerti Muslim. Anda gak ngerti apa itu anak Allah. Anda berpikir bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia gak punya istri. Itu pandanganmu. Betul? Ya, pandanganmu. Kok ini tidak ada malu-malunya? Nah, coba kita lihat ya. Ini saya bisa buka kamera nggak ya? Saya perlihatkan sama Anda ya. Apa itu langit yang baru dan bumi yang baru? Sebelum Adam jatuh dalam dosa, teman-teman, Allah itu menciptakan dua macam kerajaan, betul? Aduh, Bang CP kalau masih menyala dia itu digeser dong pita kuning Bang CP. Iya, ini pita kuningnya nggak bisa digeser. Iya, hanya host yang bisa. Ya inilah ya. Allah di dalam Alkitab ini beda dengan pandangan Islam, teman-teman. Di dalam Islam, Allah itu Muslim. Betul Pak Gurunda? Iya. Allah itu bersyahadat loh teman-teman di dalam Islam. Allah itu beragama, agamanya Islam. Itu di dalam Quran. Iya. Iya, bersahadat Allahnya. Ya, Allah bersyahadat di dalam Quran. Bersahadat demi Nabi Muhammad juga. Subhanallah. Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Ya. asyhadu anna wa anna ya. Dan wa enti Rasulullah gitu ya. Wa amma dan wa ente. Ya. Kerajaan surga ini teman-teman, ini saya gambarkan ya. Dengan kerajaan manusia di bumi, itu tadinya tuh tumpang tindih. Overlapping namanya. Ini namanya tumpang tindih. Kerajaan manusia di bumi itu tidak bisa dipisahkan dari kerajaan surga. Saya kasih tahu Anda. Kerajaan surga itu bicara dimensi roh. Ya, ini adalah kerajaan roh. Kerajaan di bumi ini bicara kerajaan Adam atau kerajaan manusia. Hanya ada dua kerajaan ini. Nah, di dalam Quran, Allah itu menciptakan agama. Menciptakan din. Tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah kecuali Islam. Nah, ini bedanya. Di dalam Quran itu konsepnya adalah Allah menciptakan agama. Agamanya bernama Islam. Tapi Alkitab dikatakan Tuhan kita tidak pernah menciptakan agama. Dia menciptakan kerajaan. Ini bedanya. Maka tadi kita baca di dalam Kolose 1 ayat 11 sampai 13, Yesus itu tidak membuat kita menjadi agama Kristen, betul? Atau menjadi agama Yahudi. Tapi memindahkan kita dari kerajaan kegelapan, dikatakan di situ, dari kerajaan kegelapan
Dikatakan kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang, betul? Amin, sepakat Bu. Ini pindah kerajaan teman-teman, bukan pindah agama. Yes. Paham? Yes. Makanya di dalam Kolose 1 ayat 11 sampai 13 tadi yang Bu Winef bacakan, kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Kenapa? Karena tadinya Allah itu menciptakan dua kerajaan ini loh. Kita bukan berpindah agama. Makanya ada insan Mokoginta, Kainama, Donditan, Zulkifli yang seringkali mengatakan begini, di mana Yesus mengenal agama Kristen, kan begitu kan? Di Iya, mana Yesus mendirikan agama Kristen? Yang mendirikan agama Kristen kan Paulus katanya. Betul nggak framingnya Islam? iya, sepakat Bu. Iya, iya. Karena apa? Karena Anda mesti paham psikologi daripada orang Muslim. Orang Muslim itu di brainwash dari kecil bahwa Allah itu menciptakan agama. Di luar agama Islam itu kafir. Ini Anda mesti paham psikologinya mereka. Betul nggak Pak Putet? Iya, setuju Bu. Nah, ini ada orang Islam nih. Kalau sampai saya salah bicara karena dia dulu Muslim, dia pasti akan mengkoreksi saya. Yeah. This is real. Ini psikologinya mereka. Islam agamaku. Pokoknya aku tidak akan mati kecuali beragama Islam. Ya Pak nggak? Iya, betul. Ini. This is real. Nah Alkitab mengatakan beda. Makanya Anda sering dengar ada orang Kristen berkata Kristen itu bukan agama, betul? Iya. Bukan religion, Betul. tapi relasi. Yes. Relation antara siapa? Relation antara kita manusia dengan Allah. Dengan Tuhan. Yes. Amin. Yang kita sebut sebagai Bapa. Dia memulihkan lagi status kita sebagai anak. Ini Anda perlu paham. Ya. Adam itu tadi statusnya adalah anak Allah. Anda perlu baca ini di dalam Lukas 3. The Son of God, dia anak Allah. Adam kehilangan status ini. Statusnya menjadi budak. Dia bukan lagi anak, sekarang budak atau hamba. Hamba siapa? Hamba dosa, dikatakan budak dosa. Ya. Di mana Adam itu sekarang berada di bawah kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan ini. Alkitab mengatakan demikian. Penguasa atau Tuhan daripada kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan itu disebut iblis di dalam Alkitab kita atau penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Jadi Adam itu bukan mengkafirkan kita, bukan, atau memindahkan kita dari agama Yahudi atau agama, enggak, dia nggak bicara agama. Adam itu menjual kita kepada satu kerajaan lain, namanya kerajaan kegelapan atau kerajaan maut. Sampai sini paham? Amin. Oleh karena pemberontakan Adam, oleh karena pemberontakan manusia yang pertama, maka dosa itu masuk ke dalam dunia. Dosa itu sudah ada di dalam dunia. Dan kematian itu menjalar kepada kita semua. Artinya apa? Kita semua berada di bawah kuasa kematian. Ini Anda perlu paham. Ya. Nah, kita kembali ke ketujuan Allah. Kenapa Allah menjadi manusia? Dia menciptakan kerajaan ini tadi. Yang pertama kali dia ciptakan, coba Bu Winef bacakan Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ini berkali-kali saya bacakan. Apa yang Tuhan Allah ciptakan? Ya. Yeah. Tuhan di dalam Alkitab nggak pernah ciptain agama. Ini Anda perlu paham. Agama itu buatan manusia. Buatan manusia untuk escape dari hidup yang menderita. Maka dulu kalau Anda ingat agama Buddha misalnya, Buddha itu kan mengatakan, kenapa ya di dunia ini kok hidup tuh sengsara? Betul, ada 8 samsara katanya begitu. Betul nggak? Iya. Ada 8 kesengsaraan. Dia itu pengen lepas dari kesengsaraan ini loh teman-teman. Ngerti nggak? Yes. Betul nggak? Itu prinsipnya. Lalu dia ciptakan agama. Iya. Untuk apa? Oh nanti dia, kalau kamu caranya gimana? Oh berbuat baik ternyata amal. Itu menurut mereka. Mereka mentok sampai di sini. Karena mereka nggak pernah baca kitab Taurat Musa. Mengapa ada kesengsaraan di dunia ini? Mereka nggak pernah pokok sampai pada akar daripada dosa ini loh. Ngerti nggak? Mereka nggak pernah sampai ke akarnya. Mereka cuma lihat kenapa ya ada kemiskinan. Ini Buddha nih ya, saya kasih tahu Anda cara pandangnya. Ada kemiskinan, ada kelaparan. Pokoknya ada berbagai macam 8 samsara. Mereka mengatakan ada 8 kesengsaraan manusia. Dia pengen lepas dari kesengsaraan ini. Ngerti teman-teman? Yes. Lalu dia ciptakan, oh nanti di nirwana kamu nggak akan lagi sengsara. Dan caranya bagaimana? Nah ini cara inilah yang akhirnya menjadi agama. Ngerti nggak? Iya, benar. Alkitab nggak mengatakan begitu. Kamu harus tahu akar daripada kesengsaraan dulu, akar daripada dosa dan kematian ini di dalam dunia ini.
Baru kamu harus pakai caranya Tuhan. Karena bukan kita yang bisa melepaskan diri dari dunia ini yang sudah kena kutuk. Harus Tuhan sendiri yang pakai caranya dia. Sampai sini ngerti? Gak bisa pakai cara kita. Harus pakai caranya Tuhan. Caranya Tuhan. Tuhan punya cara. Karena itu, tanpa kamu percaya kepada Yesus, kamu gak akan mungkin selamat. Kenapa? Karena Yesus Kristus ini adalah solusi. Saya kasih tahu Anda. Yesus Haleluya. itu adalah solusi atau cara Tuhan untuk kita bisa mendapatkan kehidupan kekal lepas dari kesengsaraan ini. Gak bisa pakai cara sendiri, teman-teman. Agama itu adalah caranya manusia untuk nyampe ke sana. Caranya manusia lepas dari kesengsaraan dunia ini. Untuk naik ke atas. Mereka berkata, di bumi ini udah sengsara kok. Kalau di awan-awan kayaknya burung-burung tuh enak itu. Bisa terbang gak sengsara tuh. Ya. Mereka pakai cara, bagaimana caranya ya? Oh, di nirwana, di surga. Kalau di surga tuh dewa-dewa itu, para Allah itu gak sengsara. Mereka gak kekurangan makan kayak kita di bumi. Susah banget, mau makan sushi susah. Mau makan steak aja mahalnya minta ampun. Tapi di surga nanti kita bisa makan steak sepuasnya. Lalu mereka pikir, caranya gimana ya gue bisa ke sana? Bisa ke dunia yang lain ini? Lalu mereka ciptakan agama. Sampai sini paham? Tapi Alkitab mengatakan enggak. Caranya dari atas ke bawah. Solusinya dari surga, bukan dari bumi. Mudang ya? Agama adalah cara yang diciptakan manusia untuk mencapai surga, mencapai dunia yang akan lain lepas dari kesengsaraan bumi ini. Tapi Allah berkata, no way Jose. Harus dari atas caranya. Maka Yesus berkata, aku telah turun dari surga. Gak bisa pakai cara dari bawah ke atas, gak bisa bottom up. Harus top down, gak bisa caranya bottom up. Harus solusinya dari surga. Karena kerajaan surgalah yang mengutuk bumi ini. Saya kasih tahu Anda, yang membawa kutuk kematian dan dosa akibat pemberontakan Adam, itu adalah Allah. Siapa yang mengutuk bumi ini, teman-teman? Anda baca di Kejadian 3, siapa yang mengutuk bumi ini? Allah kita. Gimana sih? Ya, karena dosa manusia, maka kutuk itu datang kepada dunia. Terkutuklah tanah karena engkau, betul? Oh iya benar. Siapa yang mengutuk tanah? Allah. Gimana sih Anda? Siapa yang mengatakan susah payahmu, penderitaanmu akan ada sakit penyakit? Allah. Allah yang membiarkan itu. Kamu mau lepas daripada kehidupan, kamu mau lepas daripada kerajaan terang, boleh. Tuhan bilang, baik, kamu gak mau pakai lagi caraku, kamu tidak mau lagi berada di bawah otoritas kerajaanku, kamu mau bikin kerajaan sendiri, kamu mau lepas dari kerajaanku, kamu mau berada di bawah kerajaan kematian, boleh, kata Tuhan. Tapi ada konsekuensinya. Apa? Ada kemiskinan, ketelanjangan, sakit penyakit, kelaparan. Kenapa? Karena kita berada di bawah kerajaan kutuk, kerajaan kematian. Kita tidak lagi berada di bawah kerajaan terang. Maka kita mau hidup kekal mana? Pindah kerajaan, Cong. Pindah kerajaan. Solusinya karena Allah ini yang mengutuk bumi, ya. Karena Allah ini yang membuat langit dan bumi yang pertama kita ini kena kutuk dan penghukuman. Kena kutuk dan penghukuman, curse and condemnation. Saya kasih tahu Anda, akar daripada kesengsaraan kita, akar dosa, ini yang disebut dosa asal atau the origin of sin. Itu bukan dosa perbuatan, tapi status atau hakikat atau keadaan kita. Status kita dari anak Allah yang hidup di bawah kerajaan terang, kita itu dijual kepada kerajaan kematian. Kita menjadi budak kerajaan kegelapan, menjadi budak, kita menjadi hamba. Jadi dosa asalnya adalah status, bukan perbuatan ya. Nah ada orang muslim yang gak paham ini. Mereka mengatakan, enak sekali dong orang Kristen boleh berbuat dosa, kemudian nanti Yesus yang menebusnya. Bukan. Yang ditebus Yesus itu adalah akar dosa. Apa akar dosa? Saya kasih tahu Anda, apa akar dosa. Roma 8 ayat 1 mengatakan, akar daripada dosa adalah ini. Curse, kutuk, dan apa? Condemnation, penghukuman. Dikondem, dikutuk sama Tuhan, dihukum sama Tuhan. Karena itu, Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Yesus membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Dia menanggung kutuk Allah ini.
Dia minum dari cawan murka Allah. Sampai sini paham? Yes. 2 Korintus berapa itu? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Jadi dia tuh menanggung kutuk dan penghukuman Allah atas dunia ini. Itu ditanggung di dalam tubuh Yesus. Sampai sini paham? Inilah akar dosa itu yang ditanggung Yesus. Bukan kamu mencuri, Yesus yang digebukin. Kamu berzina, Yesus yang digebukin. Bukan. Pak, paham nggak sampai sini? Sekali lagi, ya. Langit dan bumi ketika Tuhan menciptakan, itu Tuhan menciptakannya dengan sungguh amat baik. Sampai ini Anda harus paham. Sungguh amat baik. Tidak ada kemiskinan. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, itu dia tidak menciptakan nanti bumi ini ya, pokoknya nanti ada kemiskinan, ada ketelanjangan. Nanti nak kamu tak ciptain biar kamu kena diabetes, kena darah tinggi, kena kolesterol, kena saraf kejepit, kena lutut kropos, ya kan? Enggak. Dia menciptakan langit dan bumi itu dengan sungguh amat baik. Kejadian 1 mengatakan begitu, betul? Betul. Nggak pernah ada kutuk. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, nggak pernah dikutuk sama Tuhan. Dia memberkati. Sekarang kita lihat di Kejadian 1 ayat 26. Ketika dia menciptakan manusia, menciptakan Adam. Apakah dia mengutuk Adam? Nah, nanti kamu ya, kamu tak ciptake pokoknya untuk berbuat dosa. Ben kamu berdosa, nanti kamu... Ya, kamu pokoknya nanti ya nak, kalau kerja kamu dipecat jadi pengangguran, nggak punya duit, kamu pokoknya kerjamu dipecat, nggak punya duit, ya toh, nggak iso bayar kos-kosan, nggak iso bayar cicilan mobil, nggak iso bayar kontrakan. Ini bukan tujuan Allah ketika menciptakan Adam. Dia dikatakan memberkati, betul? Amin, yes. Dia ciptakan dan dia memberkati mereka, dia berkati. Ini yang Anda tidak paham, dia memberkati kita. Jadi rancangan Allah bagi kita, bagi dunia ini adalah sungguh amat baik. Dia memberkati kita. Dia tidak pernah mengutuk kita. Dari mana kesengsaraan ini datang? Yang orang Buddha mengatakan ada 8 samsara ini. Hah? Dari mana? Karena orang Buddha nggak pernah baca kitab Taurat Musa. Ngerti? Amin Bu, sepakat Bu. Kejadian 3 dijelaskan bagaimana kutuk, bagaimana ketelanjangan, kemiskinan, telanjangan, kemiskinan, sakit penyakit, Kelaparan. ketakutan, kelaparan, keterpisahan dari Allah itu bisa ada di dalam bumi ini. Anda harus baca kitab Taurat Musa. Iya, betul. Ya. Nah, akar dari dosa adalah kutuk dan penghakiman. Ini yang ditanggung Yesus, the curse and condemnation. Luar biasa. Nggak paham Muslim apalagi. Kenapa manusia mati kalau Anda tanya sama Muslim? Potong 2 tangan saya kalau jawabannya bukan ini. Semua yang bernapas harus mati, Bu Sophie. Ya apa enggak? Sepakat Bu. Itu seberang, Tanya Bu. sama Muslim loh, kenapa manusia harus mati? Udah takdir Allah. Takdir. Mereka nggak tahu dari mana kematian ini berasal, ya nggak? Makanya ada lagu Bu, insaflah wahai manusia. Iya, mereka nggak tahu dari mana kematian ini berasal, teman-teman. Hanya Alkitab yang menjawabnya. Agama manapun, saya tanya, agama mana yang bisa menjawab mengapa ada kematian? Mengapa kita harus mati? Ada nggak yang bisa jawab? Hanya Alkitab. Hanya Alkitab yang bisa jawab dari mana kematian ini berasal. Upah dosa adalah maut. Yes, Roma 6 ayat 23. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Kita lihat. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita lihat langit dan bumi yang pertama ini. Ya, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tadi saya sudah mengatakan, dia menciptakan sungguh amat baik. Anda perlu tahu bahwa rancangan Tuhan buat kita, itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dia adalah Allah yang sungguh amat baik. Itu dulu yang saya nggak paham-paham. Saya nggak paham. Saya dulu merasa Allah itu tidak adil. Kenapa
saya itu susah, kenapa saya itu miskin, kenapa saya itu sengsara, kenapa ada kematian, kenapa ada sakit penyakit, saya bilang Allah itu nggak adil. Kenapa? Karena dulu saya nggak ngerti. Saya nggak kenal Allah. Ya, tapi ada konsekuensi akibat pilihan kita. Ada pepatah mengatakan begini teman-teman, kita bebas untuk memilih, tapi kita tidak bisa bebas daripada konsekuensi pilihan kita, betul? Ya. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, maka tadi Kolose 1, coba Bu Inet bacakan aja Kolose 1 ayat 15 dan 16. Apa yang diciptakan Allah kita? Kolose 1 ayat 15 dan 16. Anda baca di situ, Allah kita itu menciptakan kerajaan. Ya, di dalam Yesus, dia menciptakan segala sesuatu. Yang dia ciptakan tuh 2 kerajaan, di situ dikatakan. 1, Allah kita mengatakan kerajaan surga. Itu di Kolose 1 ayat 15 dan 16. Amin. Ini adalah disebut kerajaan yang tidak kelihatan. Ya, Anda baca di Kolose 1 ayat 15 dan 16. Tuhan menciptakan satu kerajaan surga yang kerajaannya tidak kelihatan. Ini yang disebut dengan kerajaan roh. Sampai sini paham? Amin. Penghuninya para makhluk roh, yaitu makhluk yang tidak kelihatan. Makhluk roh itu hanya makhluk yang tidak kelihatan. Ini tempat Allah kita bertahta, tempat Allah kita berdiam. Tempat di mana dia meraja. Ya. Tempat di mana kekuasaannya itu dinyatakan. Yang kedua, Anda baca di Kolose 1, saya kasih ayatnya, Kolose 1 ayat 15 dan 16. Allah kita menciptakan kerajaan yang disebut kerajaan di bumi. Kerajaan di bumi ini disebut juga sebagai kerajaan yang kelihatan. Ya, ini adalah kerajaan roh atau kita sebut juga dengan metafisika. Kerajaan di bumi ini disebut kerajaan yang kelihatan atau dimensi fisik. Ini adalah dimensi ruang dan waktu kita. Kerajaan fisik ini yang kelihatan ini. Sampai sini paham teman-teman? Amin. Allah menciptakan penghuninya di 2 kerajaan ini. Dia menciptakannya ini dengan suatu tujuan. Kerajaan di surga, kalau Anda baca di dalam Alkitab kita, itu diciptakan dengan tujuan untuk dihuni para makhluk roh. Alkitab menyebutnya sebagai Bene Ha Elohim atau anak-anak Allah. Haleluya. Huninya para makhluk roh. Bagaimana kerajaan surga dengan semua penghuninya ini diciptakan, itu nggak ada di dalam Alkitab kita, nggak diceritain. Bagaimana dia menciptakan serafim yang sayapnya 6, kerubim yang mukanya 4, bagaimana dia menciptakan malaikat, itu nggak diceritakan di dalam Alkitab kita. Ya, kerajaan di bumi, itu diciptakan Tuhan, dikatakan bumi diciptakan bukan untuk kosong, melainkan untuk dihuni. Dan dia menciptakan penghuni bumi ini, dia menyebutnya sebagai kerajaan Malekut Enos, kerajaan Adam. Malekut Enos itu hanya kerajaan manusia. Dia menyebut kerajaan di bumi ini sebagai kerajaan fisik, kerajaan yang kelihatan, dimensi materi kita, dimensi ruang dan waktu kita. Dan dia menyebut kerajaan ini, saya kasih ayatnya, Daniel 4 ayat 17. Daniel 4 ayat 17. Kerajaan di bumi ini disebut Allah sebagai kerajaan manusia atau kerajaan Adam. Anda juga baca Daniel pasal 2, seluruhnya. Ya, Anda baca Daniel pasal 2. Patung yang dilihat Nebukadnezar itu yang kepalanya dari emas, badannya dari dadanya dari perak, pinggangnya dari tembaga, kemudian pahanya dari besi, kakinya besi bercampur tanah liat. Itu bicara kerajaan manusia di bumi ini. Sampai sini paham? Bicara kerajaan-kerajaan di bumi. Ya. Kerajaan di bumi ini disebut Allah sebagai kerajaan yang kelihatan. Di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Disebut juga kerajaan Adam. Dan dia menciptakan penghuninya namanya Bene Ha Adam atau anak-anak Adam. Jadi kalau Tuhan menciptakan kerajaan surga itu untuk dihuni anak-anak Elohim, anak-anak Allah, ini para malaikat, ya makhluk roh. Maka dia menciptakan bumi untuk dihuni namanya anak-anak Adam. Dia menciptakan bumi itu untuk dihuni oleh manusia, untuk anak-anak Adam. Nah, tujuan Allah menciptakan bumi di Kejadian 1 ayat 26 supaya Adam, Kejadian 1 ayat 26 Anda baca, supaya Adam manusia ini, Adam itu bentuknya jamak. Anda perlu tahu Adam itu bukan singular ya, tapi plural. Ini adalah
kata jamak. Adam itu artinya manusia-manusia, banyak manusia, bukan satu. Jadi di Kejadian 1 ayat 26 itu Allah menciptakan satu jenis spesies makhluk baru yang dibuat dari tanah di bumi ini dan dia beri nama Adam. Ini Anda perlu tahu itu. Maka dikatakan biarlah mereka berkuasa, bukan biarlah dia berkuasa. Karena Adam ini jamak artinya. Ya, bukan satu. Nah, di Kejadian 1 ayat 26, Allah ketika menciptakan Adam, jenis makhluk yang namanya Adam ini, maka Allah itu menciptakan Adam dengan satu tujuan. Ini Anda perlu tahu. Apa tujuannya? Satu, Anda baca di Kejadian 1 ayat 26. Supaya mereka berkuasa. Kata yang dipakai situ adalah radah. Radah itu artinya memerintah atau menaklukkan atau menguasai. Itu kata radah. Ini beda dengan Quran. Quran mengatakan tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Kalau Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk berkuasa, untuk radah. Kata berkuasa di sini, biarlah mereka berkuasa, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kata berkuasa di sini itu artinya bahasa Inggrisnya let them have dominion. Biarlah mereka mempunyai daerah kekuasaan. Dominion ini artinya daerah kekuasaan. Dominion ini adalah akronim atau singkatan dari kata kingdom. Kerajaan. Jadi Adam itu dijadikan raja. Ya, dia punya kerajaan di surga. Siapa raja surga? Anda baca Daniel 4 ayat 37. Raja di surga itu namanya Yod He Vav He. Yod He Vav He. Ini raja di surga. Anda baca di Daniel 4 ayat 37. Ya, raja surga kita ini di dalam Alkitab namanya Yod He Vav He. Gelarnya adalah raja di surga. Siapa raja di bumi? Raja di bumi itu namanya Adam. Sampai sini paham? Kata kingdom, kerajaan, ini singkatan dari kata king domain atau king dominion. Artinya daerah kekuasaan seorang raja, kingdom, kerajaan. Adam itu dijadikan raja, dia berkuasa, dia menjadi Tuhan. Menjadi penguasa di bumi ini. Ya, Adam itu Tuhan di bumi. Jadi Allah ketika menciptakan Anda dan saya, itu dia punya satu tujuan, yaitu untuk apa? Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Bersama dengan ini, Raja Sorga kita. Adam dan Yotevave itu duduk bersama. Untuk apa? Arti kata duduk ini artinya adalah memerintah. Makanya kalau Anda misalnya dengerin, misalnya khotbahnya Pak Bambang Nurseno misalnya. Kenapa istananya Raja Daud itu di sebelah kanannya bait suci? Di sebelah kanannya rumah Tuhan. Kenapa teman-teman? Anda tahu nggak? Karena Daud itu duduk bersama Allah. Dia memerintah bersama Allah. Sampai sini paham? Ini paham nggak ini? Ketika di dalam perjanjian baru dikatakan para muridnya melihat Yesus naik terangkat ke surga ditutupi oleh awan-awan dan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Anda tahu apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Duduk di sebelah kanan Allah itu artinya Yesus menjadi Adam yang kedua. Dan dia mengembalikan lagi posisi Adam ini untuk memerintah bersamanya. Sampai sini paham? Haleluya. Haleluya. Bukan ada tiga Allah. Nah, ada banyak orang Kristen Trinitas yang mikir bahwa oh itu Bapak yang sebelah kiri itu rambutnya putih gitu kan. Yang Yesus duduk di sebelah kanan agak gondrong, tengah-tengahnya ada burung merpati. Ini bukan Trinitas. Ya, Daniel 7 ayat 9 sampai 14 itu bukan bicara Trinitas, itu bicara rencana Allah sejak semula ketika menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu untuk duduk di sebelah kanannya, memerintah bersama dia. Sampai sini paham ya? Ini yang Muslim nggak pahami, yang Muslim nggak mengerti.
Karena itu mereka tidak bisa paham mengapa Tuhan itu harus mengembalikan lagi posisi Adam ini. Adam ini udah jatuh dari posisinya memerintah bersama Allah. Karena itu di dalam seluruh perjanjian lama kalau Anda lihat, Allah itu berkali-kali mengatakan kepada Daud, duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Anda paham nggak? Mazmur 110 itu. Ayat 1, duduk di sebelah kanan Allah. Itu artinya memerintah bersama dia. Di mana ada memerintah? Saya kasih tahu. Allah kita memerintah di dalam surga. Adam itu memerintahnya di bumi. Sampai sini paham ya? Anda baca ini dalam Mazmur 115 ayat 16. Tuhan kita memerintah di surga, Adam itu memerintah di bumi. Ini Anda mesti paham ini. Dari mana kita tahu pemerintahan Adam, tetapi ketuhanan dan pemerintahan Adam di bumi itu tidak mutlak, tidak absolut. Dari mana kita tahu pemerintahan Adam itu tidak mutlak? Kerajaan manusia, tadi yang diciptakan Tuhan di bumi, yaitu kerajaan yang kelihatan, yang disebut Malekut Enos atau kerajaan Adam, itu dia tidak mutlak atau absolut, tidak. Kerajaan Adam di bumi itu merupakan daerah koloni, kepanjangan tangan daripada kerajaan surga. Anda bisa baca ini di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan yang 4 ayat 17. Ya. Dikatakan gini, marilah kita, Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan Adam menurut gambar dan rupa kita. Saya akan tahu Anda apa artinya ini. Ini punya banyak makna. Ini berkali-kali ya, kata gambar ini di dalam Alkitab disebut sebagai selem. Selem. Kalau Anda pelajari kata selem, itu artinya patung. Atau replika daripada aslinya. Semua kata selem, itu dari kata salmu. Ini bahasa Akadia ya, salmu. Itu artinya pahatan atau gambar yang mirip dengan aslinya. Itu kata salmu. Salmu. Ini menjadi akar kata selem di dalam Alkitab kita. Ya. Selem, ini Anda perlu tahu. Pada zaman Musa pada waktu itu, teman-teman, ini berkali-kali saya katakan. Jikalau raja-raja itu berperang dan dia memperluas wilayah kerajaannya, maka raja itu biasanya dia membuat selem, dia membuat salmu, dia membuat gambar, dia membuat patung. Dan patung ini karena biasanya raja itu bertempat tinggalnya di ibu kota, dia akan letakkan patung ini di daerah yang jauh dari kerajaannya sebagai suatu simbol bahwa itu adalah daerah kekuasaannya. Anda paham ini ya? Maka ketika Allah meletakkan selemnya di bumi ini, itu berarti bahwa Allah telah memperluas kerajaan di surga itu ke bumi. Dan dia meletakkan gambarnya di bumi ini sebagai perwakilan dirinya. Ini berkali-kali saya ajarin Anda apa arti kata gambar. Anda bisa baca ini dalam Daniel 3, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di situ dikatakan Raja Nebukadnezar membuat selem. Dia buat patung. Yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Dan Raja Nebukadnezar itu berkata bahwa dia meletakkan patung ini, selem ini di dataran Dura, masih wilayah Babel. Artinya Raja Nebukadnezar memperluas wilayahnya sampai ke dataran Dura pada waktu itu. Dan Anda baca di situ, barang siapa yang tidak menyembah selem daripada Raja Nebukadnezar ini, dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Anda baca itu. Ya. Nah, selem itu bicara perluasan kerajaan surga ke bumi. Ya. Maka manusia itu boleh disujud sembah, teman-teman, di dalam Alkitab kita. Karena manusia itu gambar Allah di bumi ini. Anda perlu paham. Ya. Manusia itu gambar Allah di bumi ini. Itulah sebabnya dari akar kata ini, Kejadian 1 ayat 26, kita tahu bahwa kerajaan di bumi itu merupakan perluasan daerah kerajaan surga. Ya. Dan manusia itu disembah sebagai penguasa, bukan pencipta. Manusia itu disembah sebagai penguasa bumi, bukan pencipta ya. Sebagai penguasa di bumi ini. Karena Allah menguasai bumi ini melalui makhluk
yang bernama Adam yang terbuat dari Adamah. Nah, ini Anda perlu paham. Masalahnya ada banyak orang Kristen dan Muslim itu ketika mendengar kata Tuhan, itu berpikir ini artinya pencipta, betul nggak? Itu nggak betul, artinya itu penguasa, teman-teman. Ya, artinya penguasa. Jadi bumi ini merupakan, apa kalau boleh saya bilang, replika daripada kerajaan surga. Ya, sama seperti Musa disuruh membuat tabernakel, itu merupakan replika daripada aslinya yang ada di surga. Itu artinya menjadi gambar dan rupa Allah di bumi ini. Kita membawa karakter Allah di bumi ini. Kita mewakili Allah di bumi ini. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 8 kalau Anda baca, Adam itu diciptakan, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan segala sesuatu telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu sekalian dan semua binatang yang burung-burung di udara dan semua ikan-ikan di laut. Kau letakkan di bawah kaki manusia. Jadi manusia itu dijadikan Tuhan di bumi ini, teman-teman. Daerah kepenguasaan manusia di mana? Anda baca Kejadian 1 ayat 26, lautan dan semua isinya. Burung-burung di udara itu bicara langit pertama, yaitu atmosfer kita. Seluruh binatang ternak dan melata dan seluruh bumi, ini adalah daerah ketuhanan Adam. Adam berkuasa di sini, teman-teman. Sampai sini paham ya? Ya? Sampai sini paham? Jadi kalau Anda nggak paham juga repot ini. Makanya Anda nggak ngerti-ngerti kenapa Yesus mati Paham menjadi Bu, manusia. paham Bu. Ya. Nah, Makin mendapat pencerahan Bu. ya. Karena itu teman-teman, Adam ketika jatuh dalam dosa, dia kehilangan ini, dia kehilangan tiga hal dia hilang. Dia kehilangan kerajaan, statusnya sebagai raja ini hilang. Dia kehilangan ketuhanannya di bumi. Dia kehilangan dominion atau kepenguasaannya di bumi. Bumi tidak lagi berada di bawah kaki Adam. Maka dikatakan kalau kamu menabur semak belukar yang akan dihasilkannya bagimu. Dan Adam itu jatuh ke imamatannya. Dia jatuh sebagai imam besar kita. Dia diusir keluar dari taman di Eden. Ya. Tiga hal inilah yang dipulihkan Allah. Kenapa? Jadi di dalam pandangan Yahudi dan di dalam pandangan Kristen itu beda. Kenapa Mesias itu harus datang? Ini pengharapan orang Kristen dan Yahudi beda. Ini yang saya katakan. Orang Yahudi ketika mengharapkan Mesias, mereka itu tidak mengharapkan Mesias ini membawa kita dari neraka ke surga. Orang Yahudi ketika mengharapkan kelahiran Mesias, Anda baca Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Mereka mengharapkan pemulihan ini loh. Pemulihan tiga hal ini dipulihkan. Anda baca Lukas 1 ayat 30 dan 33. Gabriel berkata kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan disebut kudus, anak Allah, anak dari Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, supaya dia memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini yang orang Kristen nggak pahami. Pengharapan orang Yahudi akan Mesias itu bukan membawa manusia dari neraka ke surga, bukan. Melainkan untuk memulihkan kerajaan di bumi ini loh. Kerajaan Daud itu loh. Mudah nggak? Untuk memulihkan kembali kerajaan yang dihilangkan Adam di Kejadian 3 ini. Untuk memulihkan lagi, Daud ini merupakan tipologi daripada Mesias. Di mana Daud ini diangkat sebagai raja yang sulung di bumi. Ini Anda mungkin nggak pernah baca Mazmur. Coba Anda baca Mazmur 72. Begitu juga dengan Yesus. Yesus sebagai Mesias itu gelarnya adalah raja di atas segala raja. Raja yang sulung di bumi. Orang mudeng. Waduh, parah iki. Parah. Baleni meneh aku teko awal lagi. Angel. Apa mungkin aku kecepetan ya ngomongnya ya? Dengar teman-teman. Dengar.
Aduh, saya nggak tahu harus mulai dari mana untuk ngajar kalian. Aduh, nggak tahu, nanti lah tunggu video saya aja ya teman-teman. Saya belum ada waktu nih untuk bikin videonya. Udah saya bikin ininya sih, slide-nya, tapi videonya belum. Nggak apa-apa, Bu. Malah lebih banyak yang kepanasan. Coba sekarang jujur sama teman-teman Kristen, Pak Gurunda, yang saya jelaskan tadi itu secara alkitabiah ada nggak di dalam Alkitab kita? Komplit Bu, ada Bu. Iya ada. Ada Bu. Cuman Karena selama tertulis. ini walaupun saya pendeta, saya tidak pernah kupas tuntas sedalam yang Ibu sampaikan. Karena kami di sekolah Alkitab tidak sedalam ini. Si Ibu cerita tentang eskatologi, cara khotbah, kemudian bagaimana tentang apa namanya kuasa-kuasa roh jahat itu menyeliputi bumi. Tapi seperti ini kan letternya ayat per ayat jelas Bu. Cikal Iya. bakal dari dosa dan cikal bagaimana cara menyelesaikannya menurut apa yang ditulis di firman Tuhan dan connect. Firman-firman Ibu sampai itu kan connect Bu. Iya. Makanya ini juga merubah cara berpikir saya juga. Ketika saya memahami ini, saya baru tahu, oh ternyata saya bilang. Ya. Bu, ada tamu Bu. Sebenarnya ini boleh dibuat silabus loh Bu. Kalau saya lihat Iya, ini ya. boleh Nanti dibuat saya akan silabus. bikin. Nanti saya akan masukkan di dalam website Al Hayat Indonesia. Karena Saya sudah ini bikin Pak Puteh. ya udah ya. Cuman nggak Karena ada ini- waktu untuk rekaman. Hah? Kalau ini diserahkan kepada sekolah-sekolah Alkitab ya, ini menarik karena apa? Akhirnya tentang eskatologi yang reka-reka tentang di kitab Daniel dan Wahyu tentang hari kesudahan itu bisa lebih dicerna, jangan sibuk apa namanya mengalih-alihkan tanggal, angka-angka itu bahaya. Tapi kalau ini kan jelas konsep awal itu apa? Keselamatan itu yang merupakan hadiah dari sorga dengan memberikan anaknya itu kan istimewa banget. Iya. Betul Bener, Bu. jadi setuju. Ada Kita ada kan- banyak orang Kristen itu nggak paham kan. Anda lihat ya di dalam perjanjian baru, Anda lihat Isa duduk di sebelah kanan Allah, itu baru Anda temui di dalam perjanjian baru, betul? Betul. Ya. Dikatakan nih, mereka melihat Yesus terangkat naik di selubungi awan-awan. Mereka terlihat Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam Matius 28, ya. Dalam Markus juga dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Lalu Anda baca di dalam Kisah Rasul 7, di sekarang Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Nah, kata duduk di sebelah kanan Allah itu tidak pernah bicara Trinitas. Ini yang banyak orang Kristen salah pahami. Mereka berpikir Allah kita tuh ada 3, yang rambutnya putih sebelah kiri duduknya, yang agak gondrong Yesus sebelah kanan, terus digambarin tengah-tengahnya burung merpati, kebanyakan gitu kan? Iya. Anda Ya, tahu ya. apa arti kata duduk di sebelah kanan? Duduk di sebelah kanan itu bicara posisi Adam yang memerintah bersama Allah kita. Sampai sini paham ya? Maka Anda baca Wahyu 3 ayat 21. Coba Bu Winef bukakan Wahyu 3 ayat 21. Kita lihat. Wahyu 3:21. Iris, tunggu ya Bu. Iris, selamat siang bro. Iris. Ngapalah awak minta-minta naik kalau tak bercakap doh. Orang lagi pengajaran. Wahyu berapa Bu? Wahyu berapa Bu? Wahyu 3 ayat 21. Ya kenapa Pak? Bu Sofi, Wahyu tuh. sebenarnya ada 3 kitab yang sangat sulit dimengerti dan harus hati-hati. Jangan sampai salah mengerti. Itu ada 3, Bu. Kitab Daniel, Ayub, dan kitab Wahyu. Ini betul-betul butuh pemahaman yang dalam. Ini yang saya lihat ya Bu ya. Dan banyak orang keplesetnya di situ Bu. Jadi mereka punya kesalahpengertian yang cukup parah jadinya. Nah 3 kitab ini yang mungkin Bu Sofi bisa fokuskan untuk menyebarkan video-video pengajaran biar STT juga memahaminya gitu loh Bu. Ya, saya rasa GBI Rock udah mulai ya. Salah satunya yang memasukkan pengajaran mengenai kerajaan surga itu adalah GBI Rock. Dia punya ST sendiri. Kalau yang lain belum Pak.
yang lain itu kebanyakan nggak ngerti mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah ini. Ya, ya betul, 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 betul. Kadang-kadang itu memang sulit ya. Saya sendiri mengakui sulit memahami. Saya harus baca berkali-kali, diulang-ulang, dicari pemahamannya. Sulit memang, Bu. Eskatologi itu juga bukan main-main tingkatannya. Nggak bisa hanya kita baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, kemudian cases sendiri itu juga bisa sesat itu, Bu, kalau salah mengerti ya. Jadi saya sangat setuju kalau Ibu tuh dirangkumkan, jadi mungkin nggak perlu diulang-ulang, tinggal putarkan videonya saja sudah cukup mungkin, Bu. Capek kan? Iya, aku udah bikin slide-slide-nya sih. Begitu. Ini jadi banyak yang nggak ngerti kenapa kok Yesus Adam kedua, ya? Kenapa mereka menganggap Adam itu patung, bahkan ada yang memikirkan Adam itu patung gitu loh, helm itu loh. Jadi tadi mereka kiranya kan sudah banyak yang terkontaminasi juga, Bu. Itu ya, dari saya itu aja dulu, Bu. Ini kambing-kambing harus dikasih makan, Bu, di bawah nih. Iya, saya perlu jelaskan ini berkali-kali. Anda hanya bisa memahami ini kalau Anda menggabungkan ilmu Anda itu dengan arkeologi dan sejarah. Ya. Anda perlu memahami ini. Ini yang saya sadari ya. Apa namanya, teman-teman ya. Ketika kita membaca kitab Taurat Musa, ada banyak hal di situ yang kita itu nggak mengerti. Kenapa penciptaan itu 7 hari misalnya di dalam Alkitab kita? Ya, 7 harinya adalah sabatu atau sabat. Anda hanya bisa memahami seluruh kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Saya bicara perjanjian lama dulu, ya. Anda hanya bisa memahami kitab tulisan Musa dan para nabi itu hanya dari kacamata timur dekat purba. Tanpa kacamata timur dekat purba, Anda tidak bisa paham itu. Ya. Karena apa? Karena Musa dan para nabi itu hidup pada zaman itu, di mana perang teologisnya Musa dan para nabi itu saya kasih tahu Anda. Musa dan para nabi itu bukan orang ortodok. Musa dan para nabi itu bukan orang Katolik. Musa dan para nabi itu bukan gereja Betani, bukan GBI, bukan GBDI, bukan JKI, bukan Gemim. bukan saya kasih Anda satu clue. Musa dan para nabi itu menentang perang teologis mereka yang di dalam tulisannya. Yang ditentang mereka itu cuma satu, yaitu ideologi timur dekat purba pada waktu itu yang percaya kepada banyak Allah yang kita sebut sebagai politeisme. Itu perang teologis Musa dan para nabi. Ini Anda perlu paham. Jadi mereka itu tidak menulis untuk saksi Yehova, untuk oneness, untuk Musa juga tidak menulis tentang Trinitas. Saya kasih tahu Anda. Ya, Musa itu tidak menulis tentang Trinitas. Saya kasih tahu Anda. Ya, Musa, ideologi yang ditentang di dalam kitab Taurat itu hanya satu, yaitu politeisme. Anda hanya bisa memahami tulisan Musa, ya, dari kacamata timur dekat purba. Tanpa itu Anda tidak bisa paham itu. Saya jamin Anda tidak paham. Ya, itu berkali-kali saya kasih tahu. Contohnya banyak di dalam Alkitab kita. Kalau Anda tidak mempelajari timur dekat purba, Anda nggak akan paham. Yang kemarin ditanyakan misalnya di dalam Yesaya 14. Bu, siapa sih Lucifer itu? Dia kata bintang timur. Bintang Helel jatuh. dan Sahar. Yang tinggalnya di Gunung Sefon. Di situ dikatakan bukit pertemuan sebelah utara. Kata bukit pertemuan sebelah utara itu adalah Gunung Sefon namanya di dalam Alkitab kita. Anda perlu paham pada waktu Yesaya menulis itu ada satu pemahaman dan satu ideologi yang disebut dengan Baal Sefon, yang tempat pertemuan para Allah itu di gunung bukit pertemuan sebelah utara. Itu tempat literal di Israel. Anda perlu paham ini. Bukti arkeologinya kita temukan. Helel dan Sahar yang dimaksud di dalam Alkitab kita, di dalam Yesaya 14 itu, ya, itu adalah dewa Atar, ya, El atau dewa Atar, yang juga disebut sebagai planet Venus. Simbolnya adalah planet Venus.
Ya. Dan dia itu adalah simbol daripada Baal. Nah, ini kalau Anda nggak mempelajari bukti arkeologi ini nggak jelas, Anda nggak mudeng-mudeng. Ini sebagai contoh aja nih Bapak Ibu. Jadi Anda nanti penafsirannya Lucifer itu iblis. Lucifer itu nggak ada di dalam Alkitab kita Bapak Ibu. Ada. Ya. Adanya malaikat yang jatuh. Iya, nggak ada. Itu Kejatuhan areal daripada sakral. kerajaan. Iya, Bukit Helal itu dan areal Sakar. sakral, tempat pertemuan ya. Iya, itu secara literal Pak. Bukti arkeologinya kita temukan. Ya, di dalam Iya. Baal Cycle namanya. Di dalam Baal Cycle itu Iya, dikatakan sepakat Bu. Helal dan Sakar ini naik mengatasi bintang-bintang, itu artinya mengatasi para Elohim, Persis. para Allah pada waktu itu. Di Persis. bukit pertemuan di Sevon. Sevon itu bukit pertemuan sebelah utara. Nah, kalau kita enggak mengenal arkeologi sejarah, Arkeolognya Anda nggak bisa nggak ngerti. dapat ya. Nggak Nggak dapat dapat, Anda. Nanti Anda tafsirannya bisa sendiri-sendiri tuh. Oh, Lucifer, iblis gitu. Padahal Lucifer itu nggak ada di dalam Alkitab kita. Ya, Lucifer itu adanya di dalam Alkitab Latin Vulgata, terjemahan Santo Jerome, ketika menerjemahkan Hillel ben Sahar ini. Nah, saya juga nggak tahu dari mana itu bisa ada nama iblis itu adalah Lucifer. Lucifer itu nggak ada ya di dalam Alkitab kita, teman-teman. Nggak ada. Itu bahasa Latin itu. Gitu loh. Itu mulai disebutkan itu kan di abad ke-10 Bu. Oleh cerita-cerita bangsa Yahudi ya. Jadi kitab-kitab itu memang kembali tetap ke arkeolog. Kenapa dia harus ke bukit itu? Kenapa harus di atas bukit? Kenapa pertemuannya harus di bukit itu? Karena itu kan tentang ketinggian yang palsu yang harus mereka kejar. Jadi itu tempat pertemuan. Mereka mencari ilah lain ya selain ilahnya yang sudah ditetapkan. Karena mereka tidak melakukan hal-hal sesuai dengan arahan, mereka mencari ilah lain. Makanya tidak ada memang di Alkitab kita ditulis itu Lucifer. Cuman kemudian makin kemari para pendeta sekolah-sekolah teologi dengan segampang udelnya bilang itu Lucifer, padahal kalau dikejar kan nggak ada di dalam Alkitab kita. Ya, Pak Putih. Jadi sebenarnya sudah menjadi suatu kebiasaan, terutama dalam manusia purba timur ya. Itu mereka selalu mencoba mencari pembuktian, sehingga mereka menjadi percaya dan mereka selalu percaya bahwa kekuatan ya itu berada di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Persis. Jadi makanya mereka seringkali itu pergi ke puncak bukit, ke puncak gunung untuk menyembah apa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi mereka itu yang menciptakan dan mencari Tuhan. Karena sudah turun-temurun dianggap itu Tuhan yang benar. Jadi memang dari sejak zaman dahulu kala ya, sejak zaman Nuh itu penyimpangan itu selalu terjadi. Memang Yod-Heh-Vav-He mengirim para nabi untuk mengingatkan, untuk mengajar, ya, meluruskan. Tapi dasar manusia itu kan mereka merasa lebih tahu. Jadi kesombongan mereka ini yang mengabaikan hal-hal yang dikabarkan oleh Yod-Heh-Vav-He. Itulah kita lihat kenapa nabi-nabi itu banyak yang tidak disukai. Banyak itu. Tapi satu ciri yang paling ada yang kelihatannya kalau saya lihat dari arkeologi dan sejarah, memang ada satu yang punya kemiripan yang mereka sembah-sembah itu di daerah mulai Sumeria, Babilonia, yaitu Baal atau Beelzebul. Ya, ini karena cerita-cerita yang berkembang di antara mereka bahwa penghukuman itu dari si Baal. Nah, untuk menghindari penghukuman, mereka menyembah Baal jadinya. Itu tanpa mengetahui Baal itu siapa. Oh, karena Persis, Pak. Menyembah Baal, saya harus menyembah Baal. Ya, kita lihat seperti sekarang.
penyembah-penyembah Hubal atau Baal ini tidak pernah berani berpikir siapakah Hubal ini. Tidak pernah berani. Tidak pernah berani mempertanyakan siapa ini dan bagaimana ajarannya. Pribadinya Hubal, karakternya Betul. Hubal nggak diceritakan ya. Iya, betul. Jadi sakminah watonah lah istilahnya begitu. Iya. Nah, di Kristen yang diajarkan Yesus ya, itu sangat berbeda. Berlawanan bahkan. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan, ujilah. Ya kan? Jadi Hubal itu kita harus uji. Hingga Amin. kita tahu bahwa Hubal itu tidak benar. Itu salah. Itu menyimpang. Itu bukan Tuhan. Begitu. Makanya banyak sekali kepaganan itu mengekspresikan keberadaan Tuhannya dalam bentuk batu atau batu berukir, itu kita masih jumpai sampai sekarang. Karena ketidakberanian mereka menguji apakah ini benar, bagaimana ceritanya. Coba carilah. Tidak ada yang berani menulis suatu buku, atau mungkin jarang sekali yang berani menulis buku. Ini Hubal ini siapa sih? Atau Baal ini siapa? Gitu. Nggak ada yang berani. Nggak berani Pak mereka. Kalau dia cari, dia langsung cepat sekali mengarah kepada oknum yang sangat menghebohkan di zaman itu kan. Betul. Dua kali Baginda sempat ikut tawaf. Iya, Jadi beginilah. 12 tahun sesat, Pak. 12 Iya. tahun. Iya. Di surat Jadi Al- kalau sampai mau jujur lah, kalau mau jujur ini sudah 1446 tahun di zaman modern ini. Mana titik koordinat Gua Hira? Kok nggak ada yang tahu sih titik koordinatnya di mana? ya, mereka kan Di mana sudah sih? bikin Gua Hira kecil. Iya, nah, itu kan yang kecil. Kita kan cerita tentang 1446 tahun yang lalu. Makanya artefak ya, arkeolog itu gampang sekali sebenarnya di zaman sekarang. Kita tinggal uji karbon kok. Pak Kan itu Putih, sudah diuji Pak Putih. karbon yang ya. itu rambutnya itu semuanya ada, sendalnya ada, kan ada di Jawa itu, sendalnya Iya, iya. ada, bajunya ada, jembutnya ada, dicium pula. Aduh Tuhanku. Ada loh semua. Topi, bayangin, topi itu bekas kepala orang tuh dicium-cium. Keringet. Ya memang. Ampun deh. Ya itulah pengharapan yang terlalu besar akan keselamatan, tapi mereka mencari keselamatan yang salah. Haleluya. Pikir bahwa itu adalah mendatangkan pahala, menyenangkan hati Tuhannya, tapi ternyata maut, kekekalan, yang maut yang kekekalan. Jadi sayang sekali Bapak itu, sayang sekali. Mendingan jadi ateis Pak, Putih. Oh iya. Mendingan jadi ateis daripada ngikut situ, ngikut Iya, apa. persis.